Amalia, mahasiswi dari program studi S2 Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang perawat untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien kanker. Kira-kira tindakan apa itu yang bisa diberikan? Nah, sebelum kita mengetahui tindakan apa yang bisa kita berikan, kita harus mengenali terlebih dahulu masalah apa sih yang terjadi pada pasien kanker. Nah, dari beberapa literatur yang sudah didapatkan menyebutkan bahwa beberapa gejala yang bisa dialami oleh pasien kanker, salah satu gangguannya adalah gangguan terhadap kualitas tidur atau gangguan pola tidur pada pasien. Nah, gangguan pola tidur pada pasien umumnya disebabkan oleh efek stres terhadap pengobatan, kemoterapi, dan konsumsi obat-obatan lainnya. Nah, selain itu, pengaruh stres karena memikirkan kondisi kesehatan juga menjadi pemicu utama dari gangguan kualitas tidur pada pasien. Nah, pasien kanker ini banyak yang mengalami stres berat karena merasa jenuh, terasingkan karena penyakitnya, atau terjebak karena terlalu lama mengikuti pengobatan yang ada di rumah sakit. Nah, gangguan tidur ini bisa menjadi stresor tersendiri bagi pasien kanker. Bayangkan, kita saja nih ya, sebagai orang sehat, apabila kurang tidur, kita akan merasa kelelahan, terus juga kita merasa tidak fit dalam melakukan aktivitas dan sebagainya yang membuat kita tidak merasakan segar. Apalagi kalau gangguan tidur ini terjadi pada pasien yang memang benar-benar sakit seperti itu. Jadi, sebagai seorang perawat, kita sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur bagi pasien kanker ini. Tentu saja untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien kanker. Nah, menurut berbagai literatur menyebutkan bahwa ada suatu intervensi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas tidur pada pasien kanker ini. Apakah itu? Nah, literatur tersebut menyebutkan bahwa hipnosis bisa diberikan kepada pasien kanker untuk meningkatkan kualitas tidurnya. Nah, sebentar, jangan salah paham dulu. Hipnosis itu apa sih sebenarnya? Nah, kita sering dengar nih, ada hipnosis, ada hipnoterapi, terus juga ada yang namanya hipnotis. Nah, apa sih bedanya hipnosis dengan hipnotis itu? Nah, hipnosis merupakan seni komunikasi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar, sedangkan hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis. Nah, sedangkan hipnoterapi adalah terapi psikologi yang menggunakan metode hipnosis ditambah dengan teknik-teknik atau tools-tools tertentu untuk mengatasi masalah atau kendala psikologi dari seseorang. Nah, teman-teman, jadi memang pada proses hipnosis, seorang hipnotis akan melakukan atau memberikan sugesti-sugesti tertentu kepada pasien atau menginduksi sugesti tersebut ke alam bawah sadarnya sehingga pasien tersebut merasakan rileks tubuhnya seperti itu. Nah, teman-teman, ingat nggak sih ketika kita masih bayi, pada saat itu kita ketika ingin tidur langsung tidur saja seperti itu, atau kita tidak meniatkan untuk tidur, tetapi ketika kita membutuhkan tidur, kita akan tidur dengan sendirinya. Nah, ternyata ketika bertambahnya usia, kita diberikan kemampuan untuk bisa mengatur kapan kita ingin tidur seperti itu, atau misalnya kita mau berapa lama tidurnya, itu kita bisa mengatur ketika bertambahnya usia. Nah, berarti tanpa sadar kita sendirilah yang membuat jadwal tidur itu sendiri. Nah, terkadang juga ketika tubuh membutuhkan tidur yang lebih banyak, kita malah melarang diri kita untuk tidur karena adanya kesibukan atau adanya suatu atau distraksi yang lain yang membuat kita membatasi jadwal tidur kita itu sendiri. Nah, dengan hipnosis ini kita akan dibawa ke alam bawah sadar kita untuk merefleksikan sugesti-sugesti yang membuat kita lebih rileks sehingga kita bisa tidur lebih pulas seperti itu. Nah, hipnosis ini dianggap sebagai sebuah praktik psikologis yang prosesnya melibatkan sugesti dan induksi untuk membuat pikiran rileks seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, hipnosis untuk membuat pasien lebih
memiliki kualitas tidur yang lebih baik itu dia menggunakan metafora ikan, di mana ikan tersebut akan berenang lebih dalam ke dasar-dasar lautan, sehingga pasien akan dibawa untuk lebih tenang, lebih rileks, dan lebih dalam menikmati tidurnya seperti itu. Nah, ketika ingin melakukan hipnoterapi ini, pasien juga akan diinstruksikan bahwa bersama keluarga itu harus menciptakan suasana yang nyaman, mulai dari pencahayaan, terus juga dari suhu ruangan, nah terus juga dari kondisi di lingkungan itu sendiri, tidak boleh ada kebisingan dan sebagainya seperti itu, agar pasiennya bisa tidur lebih tenang. Nah, menurut berbagai literatur, hal ini merupakan cara yang berhasil, seperti itu, cara yang berhasil. Nah, selain bisa dilakukan dengan hipnosis ini bisa dilakukan dengan hipnoterapi atau perawat yang sudah memiliki sertifikasi mengikuti hipnosis ini sendiri. Nah, pasien tersebut juga bisa mengikuti hipnosis dengan mendengarkan audio di rumah secara mandiri seperti itu. Jadi nanti dia akan diajarkan terlebih dahulu oleh hipnoterapisnya, terus juga akan bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Nah, menurut literatur itu juga merupakan cara yang efektif dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pasien yang melakukan dengan hipnoterapisnya maupun pasien yang melakukan sendiri di rumah. Jadi nanti pasiennya akan dibekali dengan audio visual atau juga dengan sebuah rekaman hipnosisnya seperti itu. Jadi mendengarkan secara mandiri di rumah dan pasien bisa melakukannya secara mandiri sebelum dia tidur. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja sedikit ulasan. Nanti terkait dengan audionya yang mungkin bisa didengarkan di rumah, itu akan saya share linknya di bawah ini ya. Nanti bisa kita lihat atau teman-teman juga bisa mengaplikasikannya, atau bisa diberikan kepada pasiennya atau bisa diberikan kepada keluarganya yang sakit seperti itu, agar bisa meningkatkan kualitas tidurnya. Nah, tentu saja ini tidak hanya bisa dilakukan oleh pasien yang mengalami kanker atau pasien yang mengalami penyakit kronis saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang sehat insya Allah seperti kita, itu untuk meningkatkan kualitas tidur kita agar kita memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.